Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen pendidikan inklusi. Kelompok 9 terdiri dari beberapa orang anggota, yaitu ada Dimas Aditya, ada Hairil Sapuan saya sendiri, ada Ida Rahmawati, ada Munaya Ataibah, ada Nurhaliza dan juga Tiara Sofranisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dulu. Latar belakang di sini adalah pendidikan inklusi itu merupakan sistem penyelenggaraan gitu. Jadi pendidikan inklusi di sini adalah suatu sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat. Jadi pendidikan inklusi di sini adalah suatu sistem penyelenggara pendidikan gitu untuk anak-anak yang memiliki kelainan dan juga anak-anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa gitu, yang di atas rata-rata. Langsung saja pada poin konsep manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan itu sendiri itu apa gitu loh. Jadi manajemen berasal dari bahasa Latin yang dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini akan digabung menjadi managere yang bermakna menangani sesuatu, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada gitu. Dengan kata lain bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu yang memiliki makna untuk mengatur, memanfaatkan, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang kita inginkan gitu. Manajemen pendidikan itu dan juga manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan gitu loh. Jadi isinya manajemen pendidikan ini ada gitu untuk seperti pengelolaan, membuat regulasi dalam pendidikan gitu loh, agar menjalankan atau meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat, yaitu ada menurut Kurniadin dan Makhail dalam Lestari tahun 2017. Yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang pakem. Yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya, terpenuhinya salah satu 4 kompetensi tenaga pendidikan kependidikan, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, terbekalinya tenaga kependidikan dan teori dengan teori teng-teng, proses dan tugas administrasi pendidikan gitu. Terus yang keenam ada teratasinya masalah mutu pendidikan, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel gitu. Itu adalah tujuan dari manajemen pendidikan. Setelah itu ada fungsi manajemen pendidikan, yaitu menurut Perry dalam Budi Wibowo dan Sturmiani, yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, terus yang ketiga ada pelaksanaan actuating, dan pengawasan itu controlling. Langsung saja yang perencanaan itu adalah merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai gitu loh, beserta cara-cara untuk mencapai tujuan itu loh. Jadi sebelum kita harus melakukan perencanaan dulu gitu loh, untuk menetapkan tujuan apa yang kita capai gitu loh dalam pendidikan tersebut. Terus yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana itu adalah usaha untuk mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien gitu loh. Jadi ada organisasi yang terdiri dari beberapa orang untuk menghubungkan antara orang-orang agar apa yang dijalankan itu efektif gitu loh. Terus yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini lebih ke arah penekanan pada kegiatan yang berhubungan dengan orang-orang dalam organisasi tersebut gitu loh. Jadi pelaksanaannya adalah penekanan pada kegiatan yang berhubungan gitu loh. Jadi dalam pelaksanaannya itu yang harus digarap oleh pada fungsi manajemen itu loh. Terus yang keempat ada pengawasan, adalah usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan. Dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi itu konsep manajemen pendidikan secara umum dalam pendidikan gitu loh. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai manajemen pendidikan inklusi seperti apa gitu loh. Mungkin itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran PAIKEM. Jadi pembelajaran PAIKEM itu adalah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Yang kedua yaitu adalah terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Nah, lalu ada fungsi manajemen pendidikan. Nah, jadi fungsi manajemen pendidikan itu yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, jadi perencanaan ini memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan agar diusahakan dan dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi atau usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga memunculkan keinginan dan usaha mencapai sasaran yang hendak dicapai. Yang terakhir yaitu ada pengawasan. Jadi di sini pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Thaibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan inklusi. Di sini pengertiannya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pada sekolah inklusi. Manajemen pendidikan di sekolah dasar mengarah kepada manajemen berbasis sekolah. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di dalamnya mengemas suatu manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar. Kemudian menurut DAPA, manajemen pendidikan inklusi dilaksanakan dengan melibatkan unsur yang ada, yaitu ada anak, guru, orang tua, dan masyarakat. Semua anak tanpa memandang perbedaan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Guru juga diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak metode dan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam pembelajaran anak di sekolah. Hal tersebut mempertegas bahwa karakteristik manajemen pendidikan inklusi ini yaitu melibatkan berbagai sumber dan dukungan dari berbagai pihak dan waktu dari guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Selain itu, dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi juga membutuhkan komitmen, visi yang jelas, dan pengembangan staf. Semua karakteristik tersebut dibutuhkan dalam karakteristik manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang manajemen pendidikan inklusi di sekolah reguler. Bagaimana sih manajemen pendidikan inklusi, yang mana pendidikan inklusi untuk anak ABK berada pada sekolah reguler atau biasa. Yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Jadi, guru atau anak-anaknya itu sendiri bisa membuat lingkungan itu tuh hangat, tidak ada perbedaan di sana, walaupun ada anak ABK, anak yang bukan ABK misalnya, namun diusahakan sekolah reguler di sana itu tetap hangat, tetap ramah, agar satu sama lain itu ikut nyaman begitu. Kemudian yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Heterogen di sini kesamaan gitu. Jadi walaupun berbeda, ada yang berbeda, namun
mengelola kelas itu tetap disamakan agar terlihat sama. Kemudian menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Maksudnya kurikulum itu sendiri itu kurikulum yang disesuaikan dengan anak ABK nanti. Mereka tuh punya kurikulum dan pembelajaran sendiri, makanya bersifat individual, tidak sama dengan anak yang lain. Kemudian yang ketiga, guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Jadi interaktif, jadi pembelajaran tersebut harus menyenangkan gitu. Jadi pembelajaran yang benar-benar menyenangkan untuk anak ABK, untuk anak yang biasa. Pembelajaran itu tidak monoton gitu. Kemudian yang keempat, guru pada sekolah inklusi dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Profesi di sini misalnya kayak konselor, psikolog, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, guru pada sekolah inklusi dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Seperti kita tahu, orang tua tuh mungkin lebih paham anaknya misalnya yang ABK. Jadi orang tua juga turut melibatkan diri untuk proses pendidikan anaknya yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan pengelolaan kelas. Yang pertama, ada persiapan awal membuka kelas inklusif. Hal yang harus diperhatikan tahap awal ini adalah kesiapan mental komunitas sekolah untuk menerima kehadiran siswa ABK. Yang kedua, ada mempersiapkan pihak yang terlibat di kelas inklusi. Sekolah harus dapat mempersiapkan mereka sekaligus melibatkan dalam pemberanan yang dapat mereka lakukan agar proses pembelajaran di kelas inklusif dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, ada mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah. Sekolah tidak cukup hanya memiliki sikap menerima, melainkan harus memiliki dan melakukan modifikasi lingkungan penyuluhan pada orang tua dan anak reguler. Yang keempat, ada menyusun dan melatih guru membuat program pembelajaran individual. Siswa membutuhkan khusus di kelas inklusi, perlu diberikan perlakuan yang berbeda dengan siswa reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan mereka. Lihat hasil asesmen awalnya. Yang kelima, ada metode peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan program pengajaran individual. Bagi siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusi, peningkatan kompetensi guru dalam menyusun program pembelajaran individual bagi siswa ABK di kelas inklusi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat hasil asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian besar guru kurang memiliki kemampuan untuk mengajar di kelas inklusi. Yang keenam, ada sasaran pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Pembelajaran bagi siswa ABK di kelas inklusif diarahkan pada 3 aspek utama. Yang pertama, ada mengajarkan kebiasaan regulasi diri. Yang kedua, ada mengajarkan kemandirian. Yang ketiga, ada mengajarkan sosialisasi dan fungsi komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai manajemen pendidikan inklusi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen pada pendidikan inklusi itu sendiri. Sesuai yang kami paparkan dalam makalah, fungsi-fungsi manajemen pendidikan inklusi tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan atau planning. Nah, di tahap perencanaan ini tentunya perlu menentukan tujuan kegiatan dari pendidikan inklusi itu sendiri dan merumuskan pendayagunaan sumber daya yang ada meliputi manusia maupun media atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi nantinya ke depannya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dan kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap pengorganisasian. Jadi tahap pengorganisasian di sini merupakan pembagian tupoksi atau tugas pokok fungsi dalam pelaksanaan tugas yang nantinya akan dikerjakan dari sesuai dengan perumusan-perumusan yang sudah dilakukan sesuai bidang-bidangnya sendiri. Dan dalam pengorganisasian ini perlu pelatihan-pelatihan khusus, ibaratnya sekaligus memberikan informasi kepada staf agar ketika pelaksanaannya nanti itu sesuai dengan jalan atau tugas yang memang sudah disusun dalam tahap perencanaan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan atau actuating ya. Jadi itu merupakan langkah eksekusi dari perencanaan dan pembagian tugas yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia itu berupa program-program perencanaan dan pembagian tupoksi sesuai bidang-bidang yang ditentukan atau bidang-bidang yang akan dilakukan nantinya. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap pengendalian atau controlling. Nah, tahap pengendalian atau controlling ini merupakan pengawasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan tugas yang dilakukan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan, dan digunakan untuk memastikan apakah program yang dilakukan ini sudah sesuai dengan
tujuan dari pendidikan itu sendiri atau belum. Dan di dalam pengendalian atau controlling ini juga terdapat yang namanya evaluasi, baik itu evaluasi kegiatan per kegiatan ataupun evaluasi secara keseluruhan dari pelaksanaan pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, itu penjelasan mengenai manajemen pendidikan inklusi itu sendiri. Kemudian saya di sini akan menyimpulkan karena ini ada posisi terakhirnya. Jadi kesimpulan dari manajemen pendidikan inklusi ini adalah merupakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan perlu adanya kemampuan manajerial di dalamnya sesuai dengan fungsi dan adanya tujuan pada manajemen pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, hal ini juga berlaku di dalam pendidikan inklusi itu sendiri. Memang perlu diadakan manajemen pendidikan juga di dalamnya untuk memberikan layanan khusus. Dan dalam pemberian layanan khusus ini melalui keempat hal tadi. Yang pertama itu ada planning, kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga kemudian ada pelaksanaan, dan yang keempat itu ada pengendalian atau controlling. Dan dalam penerapannya dalam manajemen pendidikan ini sendiri memang seluruh stakeholder yang terlibat harus ikut melaksanakan dalam pemberian layanan khusus nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.